Saya ulangi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum, maaf tadi sinyalnya. Jadi saya yang terpental dari diskusi kita. Saya ulangi lagi dari awal. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu. Mohon maaf sebelum saya mulai. Yang masih menggunakan audio mohon ditutup, jadi tidak mengganggu. Baik, terima kasih. Nah, saya ulangi. Ini yang karya ilmiah. Karya ilmiah itu dapat berupa laporan tertulis. Nah, laporan tertulis ini bisa yang diterbitkan atau yang dipresentasikan. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, yang diterbitkan dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk buku. Nah, kemudian yang dipresentasikan apa? Yang dalam bentuk seminar, kemudian simposium, kongres. Nah, ini laporan tertulis yang disampaikan. Kemudian dia berupa hasil penelitian atau pengkajian. Penelitian di sini itu berbasis penelitian, baik itu penelitian tindakan, kualitatif, kuantitatif, atau yang lainnya. Kemudian pengkajian itu berdasarkan kajian kepustakaan. Bapak Ibu bisa mengkaji dari berbagai buku, kemudian mengkaji berbagai artikel ilmiah orang lain yang Bapak Ibu kaji, kemudian dirangkum dalam bentuk hasil pengkajian. Ini bisa dilakukan secara perorangan atau tim. Kemudian penulisan itu memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Selanjutnya, data, simpulan, dan informasi lain yang ada dalam karya ilmiah Bapak Ibu itu akan dijadikan acuan penelitian berikutnya oleh peneliti sejenis. Nah, ini yang karya ilmiah. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan di sini jenis karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, jenis karya ilmiah ini banyak, tidak hanya artikel jurnal. Salah satu jenis karya ilmiah adalah artikel jurnal. Nah, selain itu apa? Laporan penelitian atau hasil kegiatan ilmiah. Laporan penelitian dapat berupa, kalau Bapak Ibu pernah S1, kemudian S2, nah itu hasil dari penelitian Bapak Ibu di S1, S2 itu termasuk dalam laporan penelitian, baik itu skripsi, tesis, itu laporan penelitian. Kemudian hasil kegiatan ilmiah, misalnya kalau Bapak Ibu yang bekerja di laboratorium, itu hasil kegiatan ilmiah. Atau Bapak Ibu menemukan satu model pengajaran, model pembelajaran atau media pembelajaran, itu hasil kegiatan ilmiah, itu sudah masuk karya ilmiah. Misalnya Bapak Ibu menemukan satu media, kemudian Bapak Ibu tuliskan, itu sudah masuk dalam hasil kegiatan ilmiah. Nah, yang berikutnya apa? Makalah, seminar, atau simposium. Bapak Ibu menulis makalah, kemudian Bapak Ibu kirim ke seminar, baik itu nasional maupun internasional, itu sudah masuk dalam karya ilmiah. Jadi tidak melulu harus jurnal. Nah, ini jenis karya ilmiah. Selanjutnya, tujuan karya ilmiah. Ini juga mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu. Pertama, melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian. Nah, ketika menulis ini Bapak Ibu menyampaikan pemikiran Bapak Ibu tentang hasil penelitian. Kemudian menumbuhkan etos ilmiah. Semangat ini, semangat untuk melakukan penelitian, semangat untuk melakukan pengkajian, kajian pustaka. Nah, selanjutnya menjadi transformasi pengetahuan. Nah, ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa karya ilmiah ini, data, simpulan, dan informasi lainnya itu digunakan oleh peneliti berikutnya yang sejenis
Nah, ini menjadi transformasi pengetahuan. Kemudian, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah seseorang. Nah, ini menjadi bukti bahwa atau menentukan bahwa Bapak Ibu punya kemampuan dan terhadap bidang wawasan ilmiah. Nah, kelima, melatih keterampilan dasar penelitian. Ketika Bapak Ibu melakukan atau menulis karya ilmiah, tentu dia diawali dengan penelitian. Ketika sudah melakukan penelitian di sini, tentu akan terlatih untuk memiliki pengetahuan dasar tentang penelitian. Nah, ini untuk konsep awal. Nanti kita lanjutkan lebih mendalam dengan diskusi. Berikutnya, setelah dengan konsep, ini cara penulisan. Ini salah satu cara penulisan karya ilmiah dalam bentuk jurnal. Ya. Nah, jurnal itu menyesuaikan gaya selingkung masing-masing jurnal yang Bapak Ibu tuju. Namun secara umum ketentuannya seperti yang saya sampaikan di sini. Apa saja? Ada judul, kemudian di bawah judul ada penulis. Nah, di bawah penulis ada keterangan penulis. Itu instansi asalnya biasanya. Kemudian di bawahnya email untuk korespondensi. Nah, email ini email yang aktif. Misalnya saya gunakan nama Bu Rus misalnya, Bu Rusmiati ya Bu. Nah, penulis Rusmiati, kemudian diberi keterangan dari SMA berapa. Di bawahnya email aktif dituliskan. Nah, kemudian ada abstrak. Abstrak ada yang menggunakan abstrak 2 bahasa, ada yang 1 bahasa. Jika menggunakan abstrak 2 bahasa, bahasa Indonesia di awal, kemudian bahasa Inggris berikutnya. Nah, baru diikuti dengan kata kunci atau keywords. Nah, setelah pendahuluan itu setelah abstrak ada pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan teori yang mendasari. Mengapa teori masuk ke bagian pendahuluan bukan di subjudul sendiri? Karena teori dikaitkan dengan apa yang menjadi rumusan masalah Bapak Ibu. Sehingga bagi yang penelitiannya tindakan kelas atau sekolah, kemudian kuantitatif, teori yang digunakan menjadi landasan menyusun kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, itu dijelaskan di bagian pendahuluan. Kemudian metode. Metode ini berisi penjelasan tentang metode yang Bapak Ibu gunakan. Nah, yang di dalamnya tercakup nama penelitiannya atau jenis penelitiannya, kemudian cara melakukannya, sumber atau informannya, sumber data ini maksudnya atau informan, kemudian cara menganalisisnya. Yang berikutnya adalah cara menentukan keabsahan data. Nah, ini di metode. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan berisi penjelasan tentang hasil penelitian Bapak Ibu serta dibahas di sana. Baru nanti simpulan dan saran, dan ditutup dengan daftar pustaka minimal 10 biasanya diminta. Itu berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Nah, penulisan biasanya untuk jurnal tanpa penomoran untuk subjudul. Mana subjudulnya? Pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Nah, itu subjudul sampai bawah. Kemudian spasi yang digunakan, ada yang menggunakan spasi 1, ini biasanya hanya maksimal 8 halaman. Ada yang menggunakan spasi 1,5, biasanya maksimal sampai 15 halaman. Nah, jadi ini tergantung jurnal yang Bapak Ibu tuju. Jadi saya tidak bisa mengatakan oh harus seperti ini. Tidak. Hal ini panduan umum. Nanti menyesuaikan jurnal yang Bapak Ibu tuju. Berikutnya,
Nah, ini sedikit saya jelaskan. Judul itu tidak lebih dari 12 kata. Selanjutnya, pendahuluan itu didasarkan pada judul. Jadi penjelasannya itu didasarkan pada judul. Nah, metode ini dijabarkan cara melakukan penelitian. Jadi inti di metode ini cara melakukan penelitian Bapak Ibu itu. Baik itu dia pengkajian pustaka, berapa buku yang digunakan atau berapa jurnal yang digunakan. Nah, mungkin ini penjelasan saya, penjelasan singkat tentang karya ilmiah dan cara penulisannya. Silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, saya buka untuk diskusi. Silakan. Ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Silakan. Bu Rus mungkin? Aduh Bu, saya juga masih ini Bu, masih belajar juga ya Bu ya. Artinya saya memang pernah ya beberapa kali, 2 kali Bu, saya udah pernah menulis di jurnal Bu. Mungkin ya bisa berbagi dengan Bapak Ibu di sini. Belajar dan belajar lagi. Pak ini kok saya merasa tua tadi aku belum. Saya merasa tua sendiri nih. Oh enggak lah, sama semua kok Bu. Belajar Bu dari PSA terutama ini Bu, banyak sekali yang ingin banyak ingin saya gali dari Bu Elsa. Bu Elsa ini ahli penelitian sekali. Saya masih belajar Bu. Jadi gimana ya teman-teman, kalau pengalaman saya menulis artikel memang itu ya seperti yang tadi disampaikan Bu Elsa, dan sesuai dengan kayak selingkuh masing-masing ini. Saya baru pengen menembus UPY ini Bu, yang kemarin disampaikan Bu Esti itu saya baru belajar dari situ Bu. Nanti mungkin bisa belajar dari Bu Elsa juga untuk bisa nembus UPY ya Bu ya. Amin. Ya intinya seperti yang disampaikan Bu Elsa, nanti saya belajar lagi Bu dari yang disampaikan Bu Elsa itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rus. Yang lain Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Kita diskusi saja basisnya. Jadi penyampaian saya tadi hanya untuk memancing diskusi dari Bapak Ibu. Jadi jangan terpatok menganggap bahwa karya ilmiah itu hanya jurnal. Bukan. Karya ilmiah itu bisa dalam bentuk buku. Itu kan laporan penelitian. Laporan penelitian itu banyak macamnya. Salah satunya itu adalah jurnal. Nah, bagi yang ingin lulus. Bu Elsa. Ya, silakan. Maaf ya Bu Elsa, ada yang mau saya tanyakan nih Bu Elsa. Iya, silakan Bu. Kalau karya inovatif itu beda lagi ya Bu ya? Bisa Bu, itu yang tadi yang saya sampaikan, gitu. Hasil kegiatan ilmiah. Jadi dia masuk karya ilmiah juga. Oh iya. Jadi itu hasil kegiatan ilmiah. Boleh, itu boleh. Sudah masuk dalam karya ilmiah. Oke. Iya Bu, ini berbagai pengalaman saja ya Bu ya. Kemarin itu juga saya sempat membuat antologi puisi seperti itu Bu. Dan itu juga tidak dinilai karena saya memang mengembangkan diri untuk yang di penulisan ini untuk kenaikan pangkat saya. Terus terang saya sudah 8 tahun di Dade belum naik ini Bu. Jadi saya pengen belajar lagi sampai nanti minta bantuan Elsa dan teman-teman bagaimana caranya untuk bisa nulis yang baik ya. Ini kenapa belum bisa naik ini. Jadi saya masih belajar lagi. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, saya pernah belajar nulis karya ilmiah, karya inovatif ya Bu ya, antologi puisi itu memang dinilai. Jadi seperti itu aja. Sharing aja ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rus, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini dari anggota pelatihan ini bisa saling berkolaborasi nanti, misalnya ingin menulis, nanti bisa saya bimbing, mau menulis apa, mau jurnal yang mana, kalau tujuannya jurnal, atau mungkin menulis buku, dari beberapa penelitian Bapak Ibu dirangkum dijadikan satu buku, itu sudah masuk dalam karya ilmiah, gitu. Boleh seperti itu, tidak harus selalu jurnal, justru kan lebih besar buku ya. Kalau ingin ini kan lebih besar buku penilaian. Kalau kita berbicara penilaian dibanding dengan jurnal. Nah, silakan. Mungkin Bu Fitri udah muncul audionya. Bu, kadang masih bingung itu kan karena belum pernah melakukan penelitian gitu Bu. Makanya kemarin pada saat
Mm-mm. Suaranya putus-putus, yang Bu. bacaan dari Pak Rektor juga. Ha-ha. Saya juga masih bingung. Bisa diulang nggak, Bu? Suaranya putus-putus, Bu Fitri. Terus bagaimana ya Bu ya? Kalau untuk penelitian, ya kan berarti penelitian ya. Di sini penelitian. Punya karyanya gitu Bu. Terus kita tuh mulainya tadi gitu, lebih enak ya. Iya. Dari awal ketemu milih kadang masih bingung gitu Bu. Oh, sebenarnya kalau untuk karya ilmiah yang perlu kita lakukan pertama adalah penelitian ya, karena tadi basisnya kan penelitian atau kajian kepustakaan. Misal kajian pustaka, kalau misalnya untuk penelitian mungkin kesulitan ya Bapak Ibu, bisa menggunakan kajian pustakaan. Bagaimana caranya? Misalnya Bapak Ibu mau mengkaji apa? Metode misalnya, metode baru atau media baru. Nanti Bapak Ibu mencari beberapa artikel yang berkaitan dengan judul yang ingin Bapak Ibu tulis. Dari beberapa artikel itu bisa metodenya artikel itu menguatkan apa yang Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu membandingkan dari beberapa artikel itu kemudian dibahas. Jadi ada dua cara kalau kajian pustaka ini. Bapak Ibu sudah punya judul dulu, kemudian dicari kajian kepustakaan yang mendukung penelitian judul Bapak Ibu, atau Bapak Ibu kemudian mencari beberapa artikel dulu, ditelaah, baru dibuat judul dan dibuat dia dalam bentuk perbandingan beberapa artikel, kemudian ditulis. Kalau penelitian mungkin penelitian butuh waktu ya. Kalau kajian kepustakaan kita bisa mencari di internet kalau untuk artikel atau mencari beberapa buku misalnya. Nah, itu ada cara. Jadi di metodenya nanti dijelaskan kalau misalnya menggunakan kajian kepustakaan, dijelaskan di metode bukunya digunakan apa saja, kalau itu buku, atau jurnal yang digunakan jurnal apa saja. Seperti itu. Nah, itu yang metodenya. Beda dengan penelitian. Kalau penelitian kan jelas ya, jenis penelitiannya apa, caranya bagaimana, sumber datanya apa, analisisnya seperti apa, kemudian keabsahan datanya seperti apa. Gitu. Nah, kalau kajian pustaka, bukunya atau jurnalnya apa, jumlahnya berapa, metode yang digunakan untuk ini apa? Apakah metode untuk mendukung judul atau metode yang digunakan adalah membandingkan beberapa tulisan baik buku atau jurnal. Seperti itu. Nah, baru nanti dibuat pembahasannya. Nah, itu ada dua cara, ada penelitian, ada pengkajian, seperti itu, Bu. Silakan, Bu. Masih ada? Sama-sama, Bu. Jadi basisnya yang penting Bapak Ibu punya dulu, mau menulisnya itu apa? Basisnya penelitian kah atau pengkajian? Jadi jangan berpikir jurnalnya dulu. Jurnal itu gampang ketika sudah ada penelitian. Sudah tahu nih, oh saya punya judul. Nah, dari judul, seperti yang saya jelaskan di akhir, dari judul itu baru bisa ditulis pendahuluan. Ya, seperti misalnya kalau penelitian tindakan jelas ya kata kuncinya peningkatan. Peningkatan misalnya hanya 2 variabel. Jurnal boleh 2 variabel, boleh 1 variabel boleh. Kalau jurnal ya peningkatan hasil belajar melalui kegiatan pengenalan wayang kulit. Misalnya hasil belajar bahasa Jawa melalui pengenalan wayang, atau ini salah satu contoh, peningkatan hasil belajar bahasa Jawa melalui pengenalan tokoh wayang kulit. Ini sudah jadi judul. Ya. Dari judul ini
bagaimana menyusun pendahuluannya? Berangkat dari judul. Tadi ada peningkatan hasil belajar. Berarti kata kuncinya apa? Hasil belajar. Pengenalan tokoh wayang kulit. Berarti ada 2 kata kunci di sana. Hasil belajar dan pengenalan tokoh wayang kulit. Dan ada bahasa Jawa. Nah, jadi yang dijelaskan pertama apa? Hasil belajar dulu berdasarkan urutan di judul. Bagaimana hasil belajar di tempat yang diteliti? Kemudian bagaimana penggunaan tokoh wayang kulit? Bahasa Jawa dulu. Kan peningkatan hasil belajar bahasa Jawa. Bagaimana pembelajaran bahasa Jawa di tempat yang diteliti? Kemudian bagaimana penggunaan tokoh wayang kulit di sana? Nah, hanya 3 ini saja. Baru nanti dijelaskan, oh untuk sekolah itu masuk di metode. Sekolah, kelas, siswanya itu masuk di metode. Beda dengan laporan tesis atau skripsi. Yang di bagian pendahuluan sudah kita sebutkan. Tapi di jurnal, tulisan jurnal itu di bagian metode penjelasannya. Jadi yang di atas itu apa susunannya tadi? Untuk yang judul seperti contoh, hasil belajar, bahasa Jawa, pengenalan tokoh wayang kulit. Nah, rumusan masalahnya jika ada 2, berarti rumusan masalahnya ada berapa? 2. Gitu. Karena ini jurnal, rumusan masalah disesuaikan dengan judul. Seperti yang saya jelaskan tadi. Apa? Nah, kita harus menjelaskan dulu pembelajaran sebelum pengenalan pembelajaran bahasa Jawa sebelum pengenalan tokoh wayang kulit. Baru kemudian peningkatan hasil belajar bahasa Jawa melalui pengenalan tokoh wayang kulit. Jadi ada 2. Jadi sebelum itu kita lihat baru ada peningkatannya. Kalau hanya ada, ini kan satu variabel hasil belajar. Jadi kita lihat dulu sebelumnya, kemudian ada peningkatan. Nah, di sana ada rumusan masalah. Kemudian baru masuk ke teori yang digunakan. Teorinya apa? Berkaitan dengan hasil belajar, berkaitan dengan bahasa Jawa, berkaitan dengan penggunaan tokoh. Jadi tokoh wayang kulit. Jadi ada 3 nih teori yang akan digunakan. Nah, teori yang dimasukkan yang mana? Kalau yang di laporan penelitian tesis skripsi kan masuk 3-3-nya. Tapi dalam jurnal teori yang digunakan yang menyangkut variabel. Tadi variabelnya apa? Hasil belajar. Jadi variabelnya apa untuk menentukan hasil belajar itu? Seperti itu. Nah, itu yang dimasukkan dalam pendahuluan. Nah, setelah itu baru masuk metode. Nah, metode itulah nanti kelasnya kelas berapa, kalau PTK ya tadi ya, kelasnya kelas berapa, jumlah siswanya berapa, sekolahnya di mana, kemudian cara pengambilan datanya bagaimana. Kalau hasil belajar kan cara pengambilan data berarti melalui tes. Jadi pengambilan data itu menyesuaikan dengan variabel yang kita ambil. Ya, data dari variabel yang kita tentukan dari judul tadi. Jadi semua berangkat dari judul. Baik itu nanti laporan penelitian berupa tesis, skripsi dan segala macam, itu dari judul. Atau kalau dari jurnal juga seperti itu, mulai dari judul. Nah, judul ini kan pengembangan dari topik yang dalam pikiran Bapak Ibu ingin nulis seperti ini, dituangkan dalam topik, kemudian dikerucutkan menjadi judul. Nah, baru masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan di jurnal hanya per siklus. Jelaskan per siklusnya seperti apa, peningkatannya seperti apa. Nah, setelah penjelasan per siklus, Bapak Ibu jelaskan, oh ternyata dengan metode ini
mengalami peningkatan seperti ini. Itu penjelasannya seperti itu. Baru simpulan dan saran. Nah, bedanya dengan laporan penelitian berupa skripsi atau tesis seperti itu. Jurnal ini lebih ringkas. Dia bisa yang teori dimasukkan ke bagian pendahuluan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan. Tadi Bu Rismawati sudah hidup audionya. Silakan Bu. Ya, gini Bu, tadi kan disampaikan bahwa ada yang memang dari penelitian, ada yang dari pengkajian. Betul. Nah, yang dari pengkajian ini apakah sama dengan review dari beberapa jurnal? Nah, kebetulan saya punya rencana itu mau review gitu kan, review jurnal. Nah, itu ditentukan tidak berapa persen sumber yang dari bahasa Indonesia dan berapa persen yang dari luar untuk bisa misalnya menulis di jurnal internasional. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pada pendahuluan ini kalau review atau dengan yang hasil penelitian yang tadi yang bukan review itu apakah ada perbedaan atau tidak pada pendahuluannya, dan juga sistematika penulisan review itu sama, judul, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan dan saran, ataukah ada perbedaan? Iya, baik. Terima kasih Bu Rismawati. Nah, ini kan jadi pengetahuan bersama jadinya ya untuk yang kajian kepustakaan. Nah, review itu bagian dari kajian kepustakaan. Salah satunya kajian kepustakaan itu. Nah, itu bagian yang membandingkan tadi. Membandingkan satu jurnal dengan jurnal yang lain dengan jurnal yang lain. Itu jawaban pertama. Kemudian persentasenya jika ingin menembus jurnal internasional, saran saya semuanya yang berbahasa Inggris dan berasal dari jurnal yang terakreditasi Q1, Q2 dan maksimal Q3. Ya, Q3 ini udah paling rendah ya berarti. Jadi Q1 yang tertinggi kalau ingin nembus jurnal internasional. Kemudian cara penulisannya. Nah, ini tergantung gaya selingkuh masing-masing. Nanti Ibu bisa memperhatikan. Tapi secara umum jika melakukan review itu di bagian pembahasan, di bagian hasil penelitian itu justru review pertama penulisannya, kemudian review jurnal kedua, review jurnal ketiga. Nah, berapa biasanya itu 5 jurnal yang direview. Jadi review jurnal pertama, review jurnal kedua, review jurnal ketiga di bagian hasil penelitian. Baru nanti di pembahasan. Urutannya sama, pendahuluan, metode, ya, introduction, method, kemudian discussion ya, langsung discussion biasanya, kemudian baru simpulan dan saran di bawahnya. Nah, discussionnya itu dibuat subjudul lagi, review 1, review 2, review 3 sampai 5. Nah, dari review itu baru dibuat pembahasan. Nah, kalau itu review jurnal. Nah, rencananya tentang apa, Bu? Nah, judul kalau review ini judulnya itu terakhir, mengikuti review yang kita dapatkan itu. Tapi topiknya mungkin di awal, judul terakhir kalau ini. Arti ketika kita akan menulis hasil review itu, kita akan sebelum kita menuliskan hasil pembahasan, kita harus mereview minimal 5 jurnal ya. Betul, gitu. Betul. Oke, berarti kita harus cari kan 5 jurnal itu. Iya, gitu ya. Ya. Atau misalnya Ibu sudah punya judul, ini kan ada 2 tadi ya cara saya kan, ada yang membandingkan, ada yang mendukung, ada yang mendukung. Ibu yang udah punya topik ya, udah punya judul. Jurnal-jurnal yang dicari mendukung topik atau judul Ibu tadi. Oke. Kalau misalnya saya buat mendukung, itu ya sama 5 juga, tapi tidak mesti
Ibu harus melihat satu-satu jurnal, tidak. Tapi Ibu tinggal memasukkan, oh dari jurnal ini ke sini arahnya, nilai ini yang ditawarkan. Nah, itu untuk mendukung, berarti Ibu sudah punya judul dulu gitu. Itu artinya yang metode yang pertama. Ibu sudah punya judul dulu, kemudian Ibu mencari jurnal-jurnal yang mendukung judul Ibu. Misalnya, jurnal 1 menyampaikan ini untuk nilai-nilai bahasa Jawa. Jurnal 2 menyampaikan hasil ini untuk nilai-nilai bahasa Jawa. Jadi itu yang Ibu rangkum untuk mendukung judul Ibu. Artinya itu metode yang pertama. Bukan mereview satu-satu. Ya, itu bukan mereview satu-satu, tapi basisnya adalah memang betul-betul kajian. Jadi mengkaji kepustakaan, bukan review. Nah, review ini memang bagian dari kajian kepustakaan, tapi nanti beda pola. Ibu mau review satu-satu. Tapi kalau mendukung, Ibu hanya mencari poin-poin dari masing-masing jurnal yang Ibu ambil gitu. Itu nggih? Kalau begini ya, silakan. Ya, misalnya begini, punya judul seperti ini, bahasa Jawa. Gimana, Mas Patrisius? Oke, Bu. Jadi, Bu, untuk kajian teorinya tentunya nanti kita akan mencari apa itu multikultural, betul, basis pendidikan nanti. Ya. Kemudian yang kedua kita coba turunkan nilai-nilai multikultural. Betul. Nah, di sini tentunya berdasarkan teori, Bu. Ya. Pendapat siapa. Nah, apakah ada batasan minimal ataupun maksimalnya, Bu? Jadi, kalau kualitatif tidak. Kalau kualitatif tidak. Kualitatif tidak. Jadi yang betul-betul menjadi basis, yang mana? Yang menjadi basis teorinya apa? Yang mengarahkan penelitiannya nanti. Itu saja. Beda dengan kuantitatif dan penelitian tindakan. Kalau penelitian tindakan dan kuantitatif harus jelas. Jadi dari beberapa teori yang digunakan dirangkum, atau bisa juga satu teori tapi itu dijadikan basis untuk menulis kisi-kisi instrumen. Itu kuantitatif dan penelitian tindakan. Kalau kualitatif tidak. Gitu. Oke, baik, siap, Bu. Ya. Soalnya, Bu, kalau memang nanti ada beberapa teori kan dan pendapatnya berbeda-beda mengenai nilai-nilai multikultural kan, takutnya saya menjelaskan terlalu luas. Diambil saja yang satu yang menurut jenengan yang mana, diambil yang satu, tapi itu dari awal sampai akhir tetap menggunakan yang itu. Sampai di pembahasan. Ya, di pembahasan juga seperti itu. Ya. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan yang lain, Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan? Untuk lebih mendalam nanti kita akan membuat grup WhatsApp untuk kelompok yang ini untuk terus berdiskusi. Nanti bisa berdiskusi lebih dalam dengan saya bagaimana menulis lebih mudah untuk artikel jurnal, kemudian dalam bentuk laporan penelitian atau hasil kajian ilmiah. Nanti bisa kita lebih intens diskusinya. Silakan, Bu Fitri, audionya sudah muncul lagi, mau bertanya atau mau diskusi? Sangat setuju, Bu. Oh, siap. Kita biar lebih jelas lagi. Ya, betul. Nanti mungkin ya, nanti mungkin sudah mulai mencoba ketika sudah dalam grup bisa mencoba menulis dulu, nanti baru kita diskusikan. Jadi bisa saling berbagi di sana. Seperti itu. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bisa kita diskusi lagi yang lain, ada? Mbak Asliatul. Ya. Ya, Ibu. Oke, silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya saja, untuk laporan best practice itu apakah termasuk karya ilmiah? Terus bagaimana sistematika penulisan pada laporan best practice begitu, Ibu? Oh, baik. Kalau best practice itu masuk dalam tadi yang pertama, kajian hasil kajian ilmiah ya, hasil kegiatan ilmiah. Nah, saya ada waktu itu sudah
Untuk ininya nanti saya kirim di WA saja ya, urutan penulisannya ya. Nanti bisa saya share bagaimana urutan penulisan best practice itu. Karena best practice dia lebih ke aplikatif sifatnya. Ya, hasil yang didapatkan dari best practice itu lebih aplikatif dia nantinya. Tidak secara teoretik tapi aplikatif sifatnya. Nanti saya jelaskan di grup kita nanti untuk yang best practice. Iya. Ya. Sudah ada yang mau nulis best practice ini berarti? Iya, sama-sama. Sedang berencana menulis tapi karena belum terlalu jelas tentang best practice jadinya masih terkendala di situ. Oh, oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Burus. Ya, Bu, saya mau tanya Bu, Ya. terkait dengan best practice yang tadi sudah disampaikan sama Bu tadi Aslen. ya. Kak, berarti kalau ini bisa juga di ini ya Bu ya, artinya misalnya kita pernah melakukan satu penelitian Bu, nanti dari penelitian itu dapatlah laporan penelitian ya Bu. Ya. Kemudian dari laporan itu bisa kita masukkan ke jurnal dan kita buat best practice-nya seperti itu Ibu ya. Jadi nanti dari satu laporan penelitian bisa kita dapatkan beberapa ya bisa kita masukkan ke jurnal, kita buat best practice-nya atau buat kita presentasikan seperti itu. Bisa. Dari misalnya Bapak Ibu nanti misalnya dari penelitian tesis atau laporan penelitian tesis, kalau dari penelitian tesis ada misalnya 3 variabel, itu bisa dipecah sebenarnya. Bisa dipecah. Oh, yang variabel 1 mau dibuat yang mana? Best practice misalnya. Yang penelitian variabel yang kedua mungkin dijadikan sebagai jurnal. Yang variabel berikutnya mungkin dibuat laporan yang lain. Itu bisa dipecah-pecah, itu bisa. Nah, dipecah-pecah itu bisa dengan kan berbeda, tetap berbeda walaupun dia sumber datanya sama, sekolahnya sama, tapi tindakan terhadap tulisan itu kan berbeda. Itu bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu nih yang punya tesis bisa dipecah nanti. Atau yang sudah punya skripsi itu bisa dipecah, menghindari itu dianggap sebagai plagiasi. Itu bisa dipecah. Misalnya yang skripsi punya 2 variabel nih, penggal 2, 1 dijadikan best practice, 1 dijadikan artikel jurnal. Tapi memang kata-katanya diubah ya, nanti disesuaikan. Tapi data apa segala macam bisa digunakan yang itu. Nah, kemudian sedikit sebelum kita akhiri ya untuk sesi kali ini, untuk yang ingin menulis bahasa Inggris, sebenarnya nggak usah bingung, itu bisa menggunakan Google Translate. Yang sederhana ya, di Google Translate itu bisa. Atau aplikasi yang lain, kalau bisa mencari aplikasi yang lain. Caranya, Bapak Ibu harus menulis yang benar dulu secara bahasa Indonesia, baru bisa di Google Translate-kan. Bahasa baik yang benar yang mana? Harus jelas subjeknya, predikatnya, objeknya. Jadi Google Translate nggak bingung untuk menerjemahkan bahasa Indonesia Bapak Ibu ke dalam bahasa Inggris. Kalau menggunakan aplikasi yang lain bisa. Silakan, bisa, banyak aplikasi untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi kalau ingin menggunakan Google Translate bisa. Caranya apa? Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu, baru diterjemahkan melalui Google Translate sehingga terjemahannya tidak rancu. Nah, itu. Silakan. Masih ada Bu Rus? Sedikit tanya Bu, jadi kalau tadi di penulisan jurnal tadi yang Ibu sampaikan kita tidak dibatasi tahun ya Bu ya. Artinya kalau nanti laporan misalnya ya saya pernah punya tesis Ibu tahun 2018-2019, artinya nanti kalau dijurnalkan itu tahunnya tadi kan tidak di ini ya Bu ya. Tidak dituliskan. Ada masalah ya Bu? Ya, tidak dituliskan. Tapi jangan serupa dengan
jangan pernah itu diterbitkan ya Bu. Maksud saya, misalnya tesis Ibu ini belum pernah diterbitkan atau skripsi itu belum pernah diterbitkan, baru boleh dipecah tadi. Tapi kalau sudah diterbitkan tidak boleh. Gitu. Misal yang Bapak Ibu yang sedang menulis tesis, misalnya ya, nanti untuk masukkan ke jurnal, pecah aja dulu langsung. Jangan semua judulnya dimasukkan dalam jurnal. Ya, misalnya peningkatan motivasi, kemudian keaktifan dan hasil belajar. Peningkatan motivasi dulu, masukkan jurnal ini. Kemudian peningkatan ini masukkan jurnal yang lain. Jadi punya 3 langsung. Yang satu mungkin dengan best practice. Jadi punya 3 Bapak Ibu. Sebelum itu diajukan ke jurnal. Jadi saran saya langsung pecah. Itu bisa dibuat. Atau mungkin nanti jadikan buku penulisan. Dari grup ini bisa nanti kita buat buku misalnya. Bu Fitri mungkin tentang motivasi dengan apa. Bu Aslihatul mungkin nanti tentang keaktifan dengan apa. Atau best practice tentang apa. Nanti bisa dijadikan, itu bisa dijadikan untuk dalam tanda petik kalau untuk penilaian ya, itu masuk dalam penilaian. Kan bunga rampai itu, bunga rampai hasil penelitian. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada, ini saya tuntaskan dulu. Nanti Bapak Ibu yang tergabung di sini saya undang dalam satu grup, kita akan diskusi lebih intens di sana untuk bisa lebih maksimal diskusinya. Seperti itu. Jadi banyak hal nanti yang bisa kita gitu ya Bapak Ibu. Untuk sementara nanti kita diskusi lebih intens di grup WhatsApp yang saya buat. Untuk kali ini saya mohon maaf jika tadi ada terkendala untuk sinyal, dan juga mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu. Sama-sama Bapak. Iya. Saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Izin lab. Ya.